Hai everyone, thank you sudah klik video ini. Apa kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga selalu dalam keadaan baik. Nah, di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film Korea berjudul Hard Hit. Film ini menceritakan tentang pria bernama Lee Sung Kyu mendapat ancaman bom di dalam mobilnya. Jika dia keluar dari mobil, maka bom akan meledak. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Cerita dimulai saat Lee Sung Kyu yang bekerja sebagai manajer sebuah bank akan mengantarkan kedua anaknya Lee Hye-in dan Lee Min Jun ke sekolah. Saat Hye-in baru masuk ke dalam mobil, dia sempat mencium ada bau yang aneh, namun tidak digubris oleh Sung Kyu. Beberapa saat kemudian, mereka pun berangkat. Selama di perjalanan, Sung Kyu menelepon rekannya membahas pekerjaan mereka. Setelah menutup telepon rekannya, ponsel lainnya berdering. Sung Kyu mengira ponsel Hye-in yang berdering. Namun suara dering bukanlah berasal dari ponsel Hye-in. Sung Kyu mengambil ponsel itu di dalam laci mobil. Setelah dikonfirmasi dengan Hye-in, ponsel tersebut juga bukan milik istrinya Sung Kyu. Sung Kyu lalu mengangkat telepon itu. Terdengar seorang pria yang berbicara. Pria itu bertanya, apakah kau menyukai mobilnya? Dan dia ingin memberitahukan informasi yang sangat penting. Sung Kyu menganggap itu hanyalah telepon iseng, langsung menutup panggilan telepon. Sesaat, Sung Kyu baru menyadari wallpaper yang terpasang di ponsel yang tidak diketahui pemiliknya itu adalah foto istri dan kedua anaknya. Tak lama, ponsel kembali berdering. Sung Kyu mengangkatnya. Pria itu kembali menelepon dan mengenali Lee Sung Kyu sebagai kepala bank pusat. Pria itu lanjut memberitahukan bahwa ada sebuah bom telah ditanam di bawah kursi mobil. Bom akan meledak jika Sung Kyu keluar dari mobil. Mendengar itu, Sung Kyu tak langsung percaya. Dia memilih mengabaikan perkataan pria itu dan menutup ponsel tersebut. Sung Kyu kemudian membawa mobil ke tempat pengisian bahan bakar. Dia hampir keluar mobil, namun ponsel itu kembali berdering. Sung Kyu mengangkatnya. Si pria lalu berkata, ada bau di dalam mobil. Bukankah menurutmu itu aneh? Mendengar itu, Sung Kyu menutup pintu dan membatalkan niatnya untuk keluar dari mobil. Sekarang, Sung Kyu sedang duduk di atas bom. Jika Sung Kyu berdiri dari kursi, maka bom akan meledak. Selain itu, si pria peneror juga memiliki detonator bom. Dia juga melacak lokasi Sung Kyu sekarang dengan GPS. Tiba-tiba, di belakang Min Jun berkata ingin minum. Si pria peneror mendengarnya dan mengetahui ada anak-anak Sung Kyu juga berada di dalam mobil. Dan sekarang, Sung Kyu harus melakukan setiap perintah dari si pria peneror. Jika tidak, Sung Kyu dan anak-anaknya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Si pria kembali mengancam. Jika Sung Kyu tidak percaya, Sung Kyu bisa turun untuk memastikannya. Di saat yang sama, seorang pria mengetuk kaca mobil dan bertanya, apakah kamu mau mengisi BBM? Pasalnya, di belakang sudah banyak mobil yang mengantri dan kebetulan Sung Kyu sedang berada di SPBU self-service di mana dia harus turun untuk mengisi bahan bakarnya sendiri. Nah, karena Sung Kyu tidak mau mengambil resiko untuk turun dari mobil, dia meminta bantuan pria yang mengetuk kaca untuk mengisikan bahan bakar mobilnya dan diberi imbalan uang. Sung Kyu kembali berbicara dengan si pria peneror. Sung Kyu bertanya, siapakah kamu dan apa maumu? Si pria peneror meminta Sung Kyu untuk menyentuh bagian bawah kursi agar Sung Kyu dapat percaya dengan perkataan pria peneror bahwa mobil itu benar-benar telah dipasang bom. Dan benar saja, di bawah kursi sudah terpasang sebuah bom rakitan. Si pria peneror meminta Sung Kyu untuk menyiapkan uang tunai sebesar 960 juta won dan 1,726 miliar won yang akan ditransfer ke rekening si pria peneror. Jika Sung Kyu tidak mau, maka si pria peneror akan meledakkan bomnya. Mobil Sung Kyu kini berada di depan sekolah Min Jun. Min Jun bersiap untuk turun dari mobil, namun dicegah oleh ayahnya. Sung Kyu melarang Min Jun untuk keluar dan bahkan memintanya untuk memakai sabuk pengamannya kembali. Hye-in merasa heran dan bertanya ke ayahnya ada apa sebenarnya ini, sementara si pria peneror yang masih tersambung telepon meminta Sung Kyu untuk memberitahukan ke anak-anak bahwa ada bom di dalam mobil. Mau tak mau, Sung Kyu memberitahukan ke anak-anak bahwa ada orang gila mengatakan jika di mobil mereka ada bom, tapi mungkin saja ini hanyalah penipuan. Hye-in menyarankan jika benar ada bom, maka ayahnya harus melaporkan hal ini ke polisi. Dan si pria peneror yang mendengar perkataan Hye-in menegaskan bom akan meledak jika Sung Kyu turun dari mobil, menghubungi polisi ataupun orang lain. Bahkan jika suasana hati si pria peneror memburuk, maka bom juga akan diledakkan.
Tiba-tiba, beberapa teman Min Jun menghampiri mobil dan memanggil-manggil Min Jun. Mereka ingin melihat bola yang dibawa Min Jun. Dengan semangat, Min Jun ingin keluar menghampiri temannya. Namun Sung Kyu dengan nada marah melarang Min Jun untuk turun dari mobil. Dia lalu meminta teman-teman Min Jun untuk menjauhi mobil dengan alasan Min Jun hari ini tidak bisa pergi ke sekolah. Teman-teman Min Jun pun menurut. Tak lama, wakil manajer bank bernama Jung Ho menelepon. Dia ingin meminta izin tidak dapat mengikuti rapat karena ada urusan mendesak. Tepatnya, seseorang telah menaruh bom di dalam mobilnya dan dia juga mendapat ancaman jika dia tidak bisa memberikan semua propertinya, maka bom akan meledak. Ancaman yang sama yang dialami oleh Sung Kyu. Sung Kyu lalu menanyakan lokasi Jung Ho sekarang dan dia pun menuju ke sana. Beberapa saat kemudian, mobil Sung Kyu sudah berada tepat di sebelah mobil Jung Ho. Istri dari Jung Ho bersikeras ingin turun dari mobil karena harus bekerja. Jung Ho sudah memberikan pengertian ke istrinya, jika dia turun dari mobil maka bom akan meledak. Namun si istri tak mau percaya. Dia minta Sung Kyu untuk membujuk suaminya agar dirinya dapat keluar dari mobil. Sung Kyu lalu bertanya apakah Jung Ho tahu siapa dalangnya. Jung Ho tidak mengetahuinya. Si pria peneror bahkan mengetahui alamat rumahnya, nomor ponselnya, dan nama anaknya. Si istri tetap tak percaya, informasi mereka bisa saja ditemukan dari internet. Di belakang, mobil lain membunyikan klaksonnya. Pasalnya, mobil Sung Kyu sedang berada di tengah-tengah jalan dan menghalangi mobil lainnya untuk lewat. Sung Kyu pun memindahkan mobilnya ke depan sehingga mobil di belakang dapat melewati jalan itu. Di belakang, istri Jung Ho masih bersikeras ingin keluar dari mobil. Sung Kyu lalu kembali memundurkan mobilnya. Dia juga membujuk istri Jung Ho agar tetap berada di dalam mobil dan jangan keluar sementara dirinya akan memarkirkan mobilnya dulu. Tak lama kemudian, istri Jung Ho akhirnya berhasil keluar dari mobil dan di detik berikutnya, mobil Jung Ho langsung meledak. Sung Kyu yang berada tak jauh dari mobil Jung Ho tentu saja menjadi syok. Jung Ho dan istrinya tewas dengan kondisi mobil yang hancur. Sementara di dalam mobil, kaki Min Jun terkena pecahan dari ledakan sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Hye-in berteriak panik memanggil ayahnya. Min Jun menangis kesakitan melihat kakinya terus mengeluarkan darah. Sung Kyu juga ikut panik dan semakin kebingungan. Di tengah kepanikannya, Sung Kyu berusaha berpikir mencari cara. Dia melepaskan dasinya dan meminta Hye-in untuk menekan luka Min Jun dahulu. Si pria peneror kembali bersuara. Dia tahu bahwa Sung Kyu sekarang tidak sedang menuju ke arah bank. Nah, karena luka di kakinya Min Jun, Sung Kyu bergegas ingin ke rumah sakit. Namun si pria peneror malah mengatainya bodoh. Pasalnya, walau Sung Kyu ke rumah sakit, dia tetap tidak bisa turun dari mobil. Apalagi Sung Kyu sudah melihat langsung rekannya benar-benar tewas atas ledakan bom. Mendengar itu, Sung Kyu memohon agar dia dapat ke rumah sakit dulu dan dia akan memberikan uang dan semua yang si peneror mau. Akan tetapi, si pria peneror dengan tegas ingin agar Sung Kyu memberikan uangnya terlebih dahulu, baru Sung Kyu diperbolehkan ke rumah sakit. Di tengah kebingungannya, Sung Kyu membawa mobilnya ke tepi laut. Di sana, dia melihat keadaan luka kaki Min Jun di mana darah masih terus mengalir. Sung Kyu meminta bantuan Hye-in untuk mengikat dasinya lebih kencang lagi agar darah dapat berhenti. Hal ini tentu membuat Min Jun semakin kesakitan. Melihat putranya kesakitan, Sung Kyu memohon kembali ke si pria peneror agar dibiarkan ke rumah sakit. Namun usahanya sia-sia. Si pria peneror tetap ingin diberikan uangnya dulu. Dan kali ini uang yang harus disiapkan Sung Kyu malah bertambah, yaitu uang tunai sebesar 960 juta won dan 3,456 miliar yang harus ditransfer. Sung Kyu protes karena awalnya si pria peneror meminta 1,7 miliar won yang harus ditransfer. Nah, hal ini dikarenakan Jung Ho yang sudah tewas tak dapat memberikan uang kepadanya lagi, sehingga Sung Kyu harus membayarnya. Sung Kyu semakin kebingungan. Pasalnya, jika dia mentransfer sebesar 3,456 miliar won sekaligus, maka bank akan curiga dan akan segera melacak akunnya. Si pria peneror sudah memikirkan caranya. Dia minta agar Sung Kyu membuka akun di Kepulauan Saiman yang tak bisa dilacak. Selain itu, Sung Kyu juga harus mengambil uang tunai 960 juta won dari berangkas pribadi Sung Kyu. Sung Kyu kembali membujuk, dia akan mengambil uang tunai dulu dan setelah itu biarkan mereka ke rumah sakit. Dia berjanji dalam waktu sepekan dia akan mengumpulkan uang 3,4 miliar won tersebut. Si pria peneror tidak setuju, Sung Kyu harus memberikan semua jumlah uang yang dia minta. Jika kurang 1 won saja, maka Sung Kyu tak akan melihat pintu rumah sakit. Kenyataannya Sung Kyu tidak punya uang sebanyak itu.
Namun, si pria peneror tak percaya, apalagi Sung Kyu adalah kepala kantor pusat bank yang selalu bertemu dengan para nasabah VIP. Si pria peneror yakin Sung Kyu pasti bisa mendapatkan uang 3,4 miliar won itu. Sung Kyu kembali melihat Min Jun. Dia meyakinkan Min Jun semua akan baik-baik saja dan minta agar Min Jun dapat bertahan sebentar. Setelah itu, Sung Kyu menelepon salah satu anggotanya bernama Pak Yun. Dia memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil mendapat proyek atas konstruksi Wusong sehingga bank mereka bisa berinvestasi. Namun, Sung Kyu menjelaskan bahwa dana yang dia siapkan tidak cukup. Dia meminta Pak Yun untuk membujuk beberapa nasabah VIP lain untuk ikut berinvestasi dengan dalih mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar 9 hingga 10%. Namun setelah ditotal, uang yang bisa mereka dapatkan dari nasabah VIP hanyalah 2,6 miliar won. Masih kurang sekitar 800 juta won lagi. Nah, sementara dana yang terkumpul masih 2,6 miliar won, Sung Kyu minta Pak Yun untuk menyelesaikan ini dalam waktu 1 jam. Untuk kekurangannya, Sung Kyu kembali menelepon salah satu nasabah VIP. Dia membujuk si nasabah untuk berinvestasi di proyeknya dan akan mendapatkan keuntungan hingga 10%. Kebetulan si nasabah baru saja menjual lahannya seharga 1 miliar won. Namun karena investasi ini bukan jumlah yang kecil, si nasabah ingin bertemu langsung untuk mendiskusikannya. Sung Kyu lalu akan mengutus Pak Yun untuk menelepon dan menjelaskan langsung ke si nasabah tersebut. Setelah Sung Kyu selesai menelepon nasabah, si peneror meminta Sung Kyu untuk memberikan uang tunainya dahulu. Namun kendalanya, Sung Kyu tidak bisa turun dari mobil untuk mengambil dan menyerahkan uang itu. Si peneror tentu sudah memikirkannya. Istri Sung Kyu yang akan mengambil dan menyerahkan uang tunai tersebut. Sementara di lokasi ledakan Jung Ho, kepolisian menyelidiki kejadian tersebut. Mereka mengumpulkan kesaksian para saksi mata dan memeriksa CCTV di lokasi. Nah, di CCTV tersebut, tampak sesaat sebelum mobil meledak, sebuah mobil di sampingnya mundur ke belakang. Sepertinya mobil itu mengetahui akan ada ledakan sehingga dia pergi menjauh sebelum terjadinya ledakan. Kembali ke Sung Kyu, atas suruhan si pria peneror, Sung Kyu pun menelepon istrinya. Dia meminta istrinya ke bank dan mengambil uang tunai. Tentu saja hal ini membuat si istri bingung. Tiba-tiba Min Jun memanggil-manggil ibunya sambil menangis. Si istri yang mendengar suara putranya memanggil dirinya semakin cemas, karena seharusnya Min Jun sudah berada di sekolah jam sekarang. Sung Kyu lalu menjelaskan jika ada seseorang menaruh bom di dalam mobilnya dan meminta uang tebusan. Mendengar itu si istri menjadi panik. Dia akan menelepon polisi sekarang. Sung Kyu langsung melarangnya. Jika si istri menelepon polisi, maka mobil akan meledak. Si istri tidak boleh memberitahukan ke siapapun itu. Mau tak mau, si istri menuruti perkataan Sung Kyu untuk pergi ke bank dan menarik uang tunai. Setelah Sung Kyu memberitahukan bank yang harus dituju istrinya, dia juga segera menuju ke sana. Beberapa saat kemudian, Sung Kyu sudah berada di sekitaran lokasi bank. Tak lama, si istri pun tiba di sana. Si istri datang bersama temannya bernama Ji Hye. Nah, karena melihat teman ibunya, Min Jun tanpa sengaja menyebut nama bibi Ji Hye. Si peneror yang masih terhubung telepon pun mendengarnya bahwa istri Sung Kyu datang bersama orang lain. Dia lalu memperingatkan Sung Kyu. Sung Kyu kemudian menelepon istrinya. Dia memberitahu bahwa anak-anak dalam kondisi baik dan kembali menegaskan ke istrinya jangan beritahu ke siapapun itu. Nah, Sung Kyu kemudian memberikan instruksi ke si istri. Dia sudah memberitahu ke kepala cabang bahwa si istri akan mengambil uang tunai. Dan jika mereka bertanya uang ini untuk apa, katakan saja kamu tidak mengetahuinya. Sung Kyu lalu menutup telepon istrinya. Tiba-tiba, bibi Ji Hye sudah berada di samping mobil. Sung Kyu tanpa suara menyuruh bibi Ji Hye untuk pergi. Namun, bibi Ji Hye yang melihat ada yang aneh, bertanya apa yang terjadi. Si peneror pun mendengarnya. Dia memperingatkan agar Sung Kyu jangan mencoba untuk memainkan trik. Sung Kyu tetap menyuruh bibi Ji Hye untuk pergi. Namun, bibi Ji Hye malah terus menanyakan apa yang sedang terjadi. Si peneror pun memerintahkan Sung Kyu untuk pergi dari tempat itu sekarang. Tak lama, si istri menelepon, mengabari dia telah berhasil membawa uangnya. Si peneror meminta Sung Kyu untuk memberitahukan ke si istri agar meninggalkan uangnya di sebelah loker kurir sebuah minimarket di seberang pintu belakang. Sementara bibi Ji Hye melaporkan kejadian ini kepada seorang petugas. Nah, Sung Kyu mengambil jalan lain menuju ke belakang dan memarkirkan mobilnya tak jauh dari si istri berada. Si istri telah berada di depan minimarket, namun ketika Sung Kyu sedang melihat si istri, sebuah mobil menghalanginya.
Si peneror memberitahukan bahwa dia sudah melihat istri Sung Kyu dan minta agar istri Sung Kyu meletakkan tasnya dan segera pergi. Karena dihalangi sebuah mobil dan Sung Kyu tidak bisa melihat si istri, dia pun kembali mengambil jalan memutar agar bisa melihat kondisi si istri. Si istri yang masih terhubung telepon dengan Sung Kyu mengatakan bahwa dia melihat seorang pria tinggi. Sung Kyu menyarankan agar si istri pura-pura tidak melihat pria itu dan segera pergi dari sana. Namun pria itu telah mengetahui jika si istri telah melihatnya. Sung Kyu tetap menyuruh si istri untuk pergi, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba si istri berteriak. Sung Kyu menjadi panik, dia menambah kecepatan mobilnya dan tak lama telah berada tak jauh dari lokasi tempat si istri berdiri. Di sana tampak seorang pria yang tak jauh dari si istri berhasil ditangkap. Sung Kyu masih menunggu, jika si peneror bersuara, maka pria itu bukanlah pelakunya. Namun sayangnya si peneror kembali berkata, jika hubungi polisi maka mobilnya akan meledak. Mendengar itu, Sung Kyu memberitahukan ke si istri bahwa pria itu bukanlah pelakunya. Dan tiba-tiba sebuah bom diaktifkan. Dalam hitungan ketiga, bom pun diledakkan. Namun bukan bom di dalam mobil yang meledak, melainkan bom di loker sebuah minimarket yang tak jauh dari tempat si istri berdiri. Beruntungnya si istri selamat. Kejadian yang hampir menewaskan si istri membuat Sung Kyu sangat marah. Si peneror lalu kembali berkata, sudah cukup kan kau melihat istrimu sebelum ia meninggal, dan dia minta agar Sung Kyu mencari uang lagi. Sung Kyu lalu meninggalkan lokasi itu. Sambil marah, Sung Kyu minta agar si peneror jangan mengganggu istrinya, karena istrinya tidak ada hubungannya dengan ini. Si peneror malah menyalahkan istri Sung Kyu karena telah mengacaukan rencananya, dan karena itu Sung Kyu tidak bisa ke rumah sakit. Sementara kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi mobil yang berada di sebelah mobil korban sebelum ledakan. Pemilik mobil itu bernama Lee Sung Kyu, seorang kepala bank pusat. Tampak di CCTV, Sung Kyu sedang berbicara dengan korban sebelum ledakan. Tak lama, seorang petugas masuk melaporkan adanya ledakan yang baru saja terjadi di daerah Udong ke kepala polisi. Setelah diselidiki, ternyata Lee Sung Kyu menyuruh istrinya ke sana setelah menarik uang tunai dalam jumlah besar. Nah, si kepala polisi langsung memeriksa kamera pengawas di lokasi ledakan di Udong. Di sana juga tampak mobil Sung Kyu terparkir tak jauh dari lokasi ledakan. Karena hal ini, kepala polisi memerintahkan semua anggota untuk mencari mobil SUV dengan plat nomor JO2602. Kembali ke Sung Kyu segera menelepon anggotanya Pak Yun. Dia menanyakan proses investasi para nasabah VIP. Semua nasabah VIP akhirnya berhasil diajak untuk ikut menginvestasikan dananya ke proyek Sung Kyu. Namun, tersisa satu nasabah VIP yang masih memerlukan waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Mendengar itu, Sung Kyu marah. Dia akhirnya memutuskan akan menelepon sendiri si nasabah VIP itu. Merasa nada berbicara Sung Kyu yang terdengar aneh, Pak Yun lalu bertanya apakah telah terjadi sesuatu. Namun Sung Kyu tak dapat mengatakan kejadian yang sebenarnya ke Pak Yun. Setelah menutup telepon dengan Pak Yun, Sung Kyu segera mengabari si peneror bahwa mereka telah mentransfer uangnya. Si peneror pun memeriksa, namun dia hanya menerima 2,6 miliar won. Si peneror tentu saja protes, di mana sisa uangnya? Sung Kyu minta diberikan waktu lagi. Nah, di belakang, Min Jun memanggil ayahnya. Dia memberitahukan bahwa kakinya sudah tak sakit lagi. Mendengar itu membuat Sung Kyu kembali panik. Sung Kyu dan Hye In memeriksa kaki Min Jun yang kini sudah mati rasa. Sung Kyu berkali-kali meminta Min Jun untuk sadar, namun kondisi Min Jun semakin lemah. Mau nggak mau, Sung Kyu kembali memohon ke si peneror untuk membiarkannya ke rumah sakit dahulu agar dapat menyelamatkan putranya dan berjanji akan memberikan sisa uangnya. Si peneror tetap tidak mau tahu. Uang dulu baru bisa ke rumah sakit. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi mencegat mobil Sung Kyu. 2 orang petugas keluar dan memerintahkan Sung Kyu untuk mematikan mesin dan turun dari mobil. Sung Kyu melaporkannya ke si peneror. Si peneror minta Sung Kyu untuk mengabaikannya. Namun Sung Kyu terus memaksa ingin ke rumah sakit walaupun si peneror melarangnya. Seorang petugas mendekati mobil Sung Kyu. Dan karena melihat kondisi Min Jun yang semakin sekarat, Sung Kyu nekat tetap akan ke rumah sakit walaupun dia tahu si peneror memiliki detonator bom. Dia pun menerobos kedua petugas polisi. Petugas segera melaporkannya ke atasannya. Alhasil, Sung Kyu pun dikejar polisi. Meskipun dikejar banyak mobil petugas, Sung Kyu tetap mengabaikannya. Dia melaju lebih kencang menuju ke rumah sakit.
Sampailah Sung Kyu di jalan menuju alun-alun kota di pinggiran laut. Hingga akhirnya, kepolisian mengerahkan banyak mobil patroli dan bahkan sebuah helikopter untuk memblokir jalan Sung Kyu. Pada akhirnya, mobil Sung Kyu terjebak dalam kepungan kepolisian dan Sung Kyu pun mau tak mau menyerah. Si peneror kembali menelepon Sung Kyu. Dia marah karena Sung Kyu menutup teleponnya. Dia mengingatkan Sung Kyu untuk jangan pernah mematikan teleponnya. Si peneror minta Sung Kyu untuk segera kabur dan pergi dari tempat itu. Namun sudah terlambat, Sung Kyu sudah tak dapat kabur dari kepungan polisi. Kepala polisi mendekati Sung Kyu. Dia minta agar Sung Kyu mematikan mesin dan turun dari mobil. Nah, si peneror yang dapat mendengar perkataan kepala polisi minta agar Sung Kyu untuk menjawabnya mengikuti setiap perkataan si peneror. Sung Kyu yang tidak bisa turun dari mobil hanya bisa menurunkan kaca mobil dan berkata dirinya tidak dapat keluar dari mobil. Sung Kyu lanjut berkata seperti yang diperintahkan si peneror bahwa ada bom di bawah kursinya, sama seperti bom yang meledak pagi tadi. Jika para polisi tidak bisa membiarkannya pergi, maka Sung Kyu akan meledakkan bomnya. Si kepala polisi tak habis pikir karena Sung Kyu mengancam akan meledakkan bomnya, sementara di dalam mobil ada kedua anaknya. Sung Kyu tetap menegaskan dia akan meledakkan bomnya. Mau tak mau kepala polisi percaya. Dia memerintahkan petugas lain untuk mundur sejauh 50 meter dari mobil dan menutup pintu keluar sehingga Sung Kyu tetap saja tidak bisa kabur dari sana. Penjinak bom pun dikerahkan. Penembak jitu juga sudah bersiap menunggu perintah menembak si tersangka. Tak lama, seorang penjinak bom dengan APD lengkap mendekati mobil Sung Kyu. Penjinak bom bernama Kapten Ban Yong-hee. Dia datang untuk menyarankan agar Sung Kyu mau membiarkan putranya keluar dari mobil, sehingga mereka dapat membawanya ke rumah sakit. Sung Kyu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata tidak bisa keluar dari mobil. Sung Kyu diam-diam memperlihatkan ponsel yang sedang terhubung dengan seorang yang tak dikenal ke Kapten Ban. Hye-in juga mengkonfirmasi secara diam-diam bahwa apa yang dikatakan ayahnya adalah benar. Kapten Pan lalu memberikan walkie-talkie dan beberapa botol air minum ke Sung Kyu. Setelah itu, Kapten Pan pun menjauhi mobil Sung Kyu. Nah, Sung Kyu yang mendapat walkie-talkie diam-diam menaruhnya di atas ponsel yang masih tersambung ke si pria peneror, agar para polisi dapat mendengar percakapannya dengan si pria peneror. Sung Kyu lalu memulai pembicaraan. Dia kembali memohon agar membiarkan anak-anaknya keluar dari mobil. Namun si pria peneror tak menjawabnya. Tiba-tiba, sebuah pesan teks masuk yang ternyata dari si pria peneror, di mana isi pesannya, lempar walkie-talkie keluar mobil. Sung Kyu kaget, bagaimana bisa si peneror tahu bahwa dia memiliki walkie-talkie, dan mau tak mau Sung Kyu tetap menuruti perintah si peneror untuk membuang walkie-talkie keluar. Sung Kyu dan Hye-in curiga jika si pria peneror bahkan tahu mereka memiliki walkie-talkie yang baru saja mereka dapatkan, artinya si peneror berada tak jauh dari mereka. Sung Kyu dan Hye-in mulai mencari-cari di antara para kerumunan orang pria yang sedang menelepon. Dan tak lama kemudian, Sung Kyu akhirnya menemukan seorang pria berpakaian warna biru yang sedang menelepon. Sung Kyu kembali mengajak si peneror berbicara untuk memastikan pria yang dia curigai adalah si peneror. Sung Kyu kembali meminta agar membiarkan anak-anaknya keluar dari mobil. Si peneror menjawab, ini adalah masalahmu. Kau selalu mengerahkan segalanya. Jika kau tak berusaha sangat keras, hal seperti ini takkan terjadi padamu. Sung Kyu tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan si peneror. Si peneror lanjut berkata, kau sudah lupa, 6 tahun lalu Park Eun tiba-tiba telepon terputus. Kapten Ban kembali mendekati mobil Sung Kyu. Sung Kyu bertanya apa yang terjadi, mengapa panggilannya terputus. Ternyata polisi sengaja memutuskan komunikasi sehingga tidak ada sinyal sekarang. Nah, Kapten Pan minta agar Sung Kyu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sung Kyu akhirnya untuk pertama kalinya merasa lega. Dia menceritakan seseorang telah menanam bom di bawah kursinya. Jika dia keluar dari mobil, bomnya akan meledak. Si peneror juga memiliki detonator dan bisa meledakkan bom kapanpun dia mau. Kapten Pan memutuskan untuk percaya dengan cerita Sung Kyu. Kapten Pan memeriksa langsung di bawah kursi Sung Kyu dan memang di sana sudah terpasang sebuah bom rakitan. Di kursi depan sebelah Sung Kyu juga terpasang bom yang sama. Kapten Pan meminta ponsel Sung Kyu dan Sung Kyu memberikan ponsel miliknya sendiri, bukan ponsel di mana dia berhubungan dengan si peneror. Setelah diperiksa oleh anjing pelacak, untungnya bom hanya terpasang di kursi bagian depan, sehingga anak-anak Sung Kyu bisa keluar dengan aman.
Kapten Pan pun mengeluarkan Min Jun dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara Hye-in melihat para penembak jitu di atas sebuah gedung tak jauh dari mobil mereka berada dan telah bersiap dengan senjatanya. Kini giliran Hye-in untuk keluar dari mobil. Namun, Hye-in tak mau meninggalkan ayahnya sendiri di dalam mobil. Apalagi dia melihat para penembak jitu mengarahkan senjatanya ke arah ayahnya. Karena terus dipaksa oleh Kapten Ban, dengan sekuat tenaga, Hye-in pindah ke kursi bagian depan. Sehingga saat Hye-in duduk di sana, otomatis bom tersebut menjadi aktif. Dan kini Hye-in sudah tidak bisa keluar dari mobil. Kapten Pan marah karena Hye-in tidak menuruti perintahnya. Namun, Hye-in punya alasan untuk tidak meninggalkan ayahnya sendiri. Karena jika dia keluar dari mobil, maka para penembak jitu akan menembak ayahnya. Mendengar itu membuat sang ayah pun terharu. Sementara Min Jun telah mendapat perawatan dokter dan ditemani oleh ibunya. Di sisi lain, Kapten Pan tidak tahu kepala polisi mendadak memerintahkan penembak jitu untuk menembak. Kapten Pan pun marah dengan putusan kepala polisi. Dan ternyata keputusan ini diambil setelah kepala polisi mengecek ponsel Sung Kyu, di mana ponsel itu tidak ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal seperti yang dikatakan Sung Kyu. Nah, di saat yang sama, anggota polisi lain mengabari kepala polisi bahwa adik dari Sung Kyu sudah tiba di lokasi. Kepala polisi pun langsung menemuinya. Jadi, pria yang mengaku sebagai adik Sung Kyu akan mencoba untuk membujuk Sung Kyu agar mau menyerah dan mau membiarkan putrinya keluar dari mobil. Dia pun dibiarkan untuk mendekati mobil Sung Kyu. Dan setelah dia sudah berada tepat di sebelah mobil Sung Kyu, dia mengakui dirinya adalah si pria peneror bernama Jin Woo. Sung Kyu tentu bertanya, siapakah kau dan mengapa melakukan ini padaku? Jin Woo tak menyangka rencananya bisa berantakan, apalagi melihat Sung Kyu bisa dikepung polisi seperti ini, dan kini polisi mengira Sung Kyu adalah ayah yang kejam yang menyandera anaknya sendiri. Sung Kyu pun marah. Dia lalu bertanya mengenai perkataan Jin Woo tepat sebelum panggilan telepon terputus. Jin Woo sempat mengatakan 6 tahun yang lalu. Sung Kyu menebak apakah kau pernah berinvestasi di bank mereka 6 tahun lalu dan mengalami kerugian? Dan itukah alasannya hingga Jin Woo melakukan ini padanya? Jin Woo lalu menjawab, kau adalah pembunuh. Sung Kyu pun mengancam Jin Woo. Sekarang, jika bom ini meledak, maka kau dan aku akan mati bersama. Jin Woo langsung menyetujuinya untuk mati bersama. Lagi pula, Jin Woo sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan Jin Woo langsung berakting karena masih diperhatikan pihak kepolisian di belakang. Dia kembali berkata untuk mati bersama, namun setidaknya kau harus menyelamatkan Hye-in. Apakah kau sungguh ingin Hye-in mati bersama kita? Sung Kyu kembali tersadar, dia menenangkan dirinya dan Jin Woo. Di belakang Kapten Pan yang melihat Jin Woo merasa ada yang aneh. Dia menugaskan anggotanya untuk menghubungi istri dari Sung Kyu. Nah, sementara istri Sung Kyu yang masih berada di rumah sakit, melihat berita yang meliput kejadian mengenai suaminya Sung Kyu, di mana sang adik dari tersangka sedang berusaha membujuknya. Kembali ke Sung Kyu yang sudah tenang memohon kepada Jin Woo untuk membiarkan Hye-in keluar dari mobil, dan dia akan mengumpulkan semua uang yang Jin Woo mau dengan segala cara. Jin Woo yang sedang membawa detonator bom menekan tombolnya untuk mematikan bom yang berada di bawah kursi Hye-in. Dia mengancam jika Sung Kyu berani macam-macam, maka semuanya akan mati. Sung Kyu langsung menyetujuinya. Jin Woo lalu berbalik dan berkata ke pihak kepolisian di belakang bahwa kakaknya Sung Kyu akan membiarkan Hye-in pergi. Meskipun Hye-in tidak mau meninggalkan ayahnya, dengan berat hati dia tetap turun dari mobil. Jin Woo lalu minta Sung Kyu untuk membuka laci dashboard mobil. Dan setelah dibuka, ternyata ada sebuah bom rakitan yang telah diaktifkan, di mana waktu yang tersisa 18 menit lagi. Dan bom akan meledak begitu waktu habis. Sung Kyu diperintahkan untuk segera mengumpulkan uangnya. Dan sampai saat itu, Jin Woo akan menyandera Hye-in. Untuk dapat mengumpulkan uang, tentu saja Sung Kyu harus kabur dari sana. Dan cara satu-satunya adalah dengan menabrak pagar pembatas di belakang yang tidak terpasang dengan baik. Jin Woo mengancam Sung Kyu dan Hye-in untuk jangan pernah memberitahukan ke polisi. Jika Hye-in memberitahukan ke polisi, maka ayahmu akan mati di sini. Jin Woo dan Hye-in pun meninggalkan lokasi tersebut. Kini, Sung Kyu telah sendirian di dalam mobil. Demi menyelamatkan Hye-in, dia harus mengumpulkan uangnya dan pergi dari tempat itu. Dia kemudian menyalakan mesin mobil. Para polisi menyuruh Sung Kyu untuk berhenti. Namun Sung Kyu mau tak mau tetap harus pergi dari lokasi itu. Kepala polisi memerintahkan para penembak jitu untuk menembak Sung Kyu. Dan untungnya, semua tembakan tidak ada yang mengenai Sung Kyu.
Sung Kyu pun berhasil lolos dari sana. Kapten Pan mendapat informasi langsung dari istri Sung Kyu yang mengatakan bahwa pria itu bukanlah adik dari Sung Kyu. Adik Sung Kyu sedang berada di Nepal sekarang. Mendengar itu, Kapten Pan memberikan informasi ke polisi lain bahwa pria itu bukanlah adik Sung Kyu, melainkan terorisnya. Sementara Sung Kyu berusaha mencari uang dengan menelepon nasabah VIP. Namun usahanya sia-sia. Gagal membujuk nasabah VIP, Sung Kyu kembali menelepon wakil pimpinan bank untuk meminjam uang. Namun si wakil pimpinan mengetahui perbuatan Sung Kyu yang telah melakukan penggelapan dana, di mana dia telah mentransfer 2,6 miliar won tanpa persetujuan perusahaan. Dan perusahaan mereka telah memutuskan untuk memecat Sung Kyu, serta membekukan semua akun bank yang dimiliki oleh Sung Kyu. Sung Kyu semakin kebingungan. Dia masih memohon, namun wakil pimpinan tetap tidak bisa membantu Sung Kyu. Orang terakhir yang bisa membantunya sekarang adalah istrinya. Sung Kyu lalu menelepon si istri. Si istri masih menunggu Min Jun di rumah sakit. Nah, Sung Kyu dengan berat hati memberitahukan ke si istri bahwa Hye In telah disandra oleh si peneror. Dan kini tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Hanya si istri yang bisa dimintain tolong sekarang, di mana Sung Kyu ingin si istri mentransferkan 960 juta won yang tadi pagi si istri ambil. Si istri pun bersedia demi menolong putrinya Hye In. Nah, waktu yang tersisa 10 menit lagi. Kapten Pan berhasil mengejar Sung Kyu. Dia ingin Sung Kyu menghentikan mobilnya dan dia tahu Sung Kyu bukanlah pelakunya. Tiba-tiba Jin Woo kembali menelepon Sung Kyu. Sung Kyu mengabari telah mentransfer uangnya dan memohon untuk melepaskan putrinya. Namun Jin Woo masih mengatakan hal lain. Dia bertanya apakah Sung Kyu mengingat Eun Young. Jin Woo lanjut berkata, jika dalam 10 menit Sung Kyu tidak tiba di tempat yang ditentukan Jin Woo, maka Sung Kyu tidak akan melihat putrinya dalam keadaan hidup. Nah, Sung Kyu sendiri teringat kejadian beberapa tahun lalu di mana Sung Kyu sedang menghancurkan bukti atas perbuatan perusahaannya. Dan waktu yang tersisa 8 menit lagi. Dia masih terus diikuti oleh polisi. Mau tak mau Sung Kyu harus berusaha kabur dari polisi. Singkat cerita, Sung Kyu berhasil mengelabui polisi dan akhirnya dia berhasil kabur. Cerita lalu flashback ke beberapa tahun lalu, ketika Sung Kyu masih sebagai staf biasa di bank pusat. Di perusahaannya, Sung Kyu diminta untuk mencari klien sebanyak-banyaknya atas investasi bodong yang mereka jalankan, sehingga membuat banyak orang yang merugi atas investasi bodong tersebut. Salah satunya istri dari Jin Woo. Namun di sisi lain, Sung Kyu malah dipuji oleh atasannya dan dipromosikan ke kantor pusat. Saat Sung Kyu berada di parkiran mobil, istri Jin Woo yang bernama Eun Young datang menemuinya untuk memohon agar mendapatkan pengembalian dana investasinya. Meskipun terus memohon, Sung Kyu tak dapat berbuat banyak. Dia memilih untuk mengabaikan Eun Young yang sudah tampak putus asa. Sementara Jin Woo bersama Hye In telah berada di sebuah dermaga. Seseorang menelepon Jin Woo untuk menanyakan apakah Jin Woo terlibat. Pasalnya, para korban menerima sejumlah uang yang entah dari mana asalnya. Jin Woo berdalih, uang itu adalah dana atas penggantian biaya hukum pengadilan kasus investasi bodong. Namun pria di balik telepon tidak percaya karena hasil dari Mahkamah Agung sudah menyatakan pihak Jin Woo telah kalah. Jin Woo mengalihkan pembicaraan dan menutup panggilan telepon. Hye In mendengar pembicaraan Jin Woo. Dia meminta maaf ke Jin Woo jika ayahnya melakukan kesalahan. Beberapa waktu kemudian, Sung Kyu telah berada di dermaga. Tak lama, dia menemukan sebuah mobil di mana di dalamnya ada Hye In yang telah terikat. Saat Sung Kyu sudah berada tepat di sebelah mobil Hye In, Jin Woo kembali menelepon Sung Kyu. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu saat seseorang merampas segalanya darimu? Uang yang dia minta dari Sung Kyu adalah biaya yang telah mereka habiskan untuk pengadilan, serta untuk kehidupan orang-orang yang jatuh karena penipuan perbankan. Selain itu, istri Jin Woo yang saat itu tengah hamil, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan anak dalam kandungannya. Sung Kyu semakin terpuruk dan merasa bersalah. Pada akhirnya, dia mengakui perbuatannya selama ini ke Hye In. Walaupun dia tahu apa yang dijual oleh perusahaannya salah, dia tetap saja menjualnya. Sehingga banyak korban merugi dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Sung Kyu akhirnya mengerti mengapa kejadian hari ini dapat terjadi. Itu semua karena dirinya. Sung Kyu bertekad akan bertanggung jawab. Dia berpesan ke Hye In untuk memberitahukan ke ibunya dan Min Jun bahwa dia sangat mencintai mereka dan juga Hye In. Hye In hanya dapat mendengar setiap perkataan ayahnya dengan sedih.
Tiba-tiba Jinwoo masuk ke dalam mobil Sungkyu dan duduk di sebelah Sungkyu. Sungkyu masih berusaha membujuk Jinwoo untuk memberikannya satu kesempatan lagi dan dia akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya selama ini. Namun Jinwoo sudah tidak percaya dengan Sungkyu. Waktu bom tersisa 50 detik lagi. Jinwoo bertekad untuk mati bersama Sungkyu. Sungkyu yang tidak mau bom meledak di sebelah Ye-in memutuskan untuk menerjunkan mobilnya ke laut bersama Jinwoo. Di waktu yang sama, Kapten Pan tiba di sana. Namun polisi terlambat, Sungkyu sudah menerjunkan mobil ke dalam laut. Di dalam laut, Sungkyu masih sadar. Dia berusaha membangunkan Jinwoo, namun tak berhasil. Dengan waktu tersisa belasan detik lagi, Sungkyu mengganjal kursi dan setir mobil dengan buku. Di detik-detik terakhir, dia berhasil keluar dari mobil sesaat sebelum bom meledak. Beruntung Sungkyu selamat dari ledakan bom. Naasnya, Jinwoo tewas dalam ledakan bom buatannya sendiri. Setelah selamat dari kejadian itu, Sungkyu memutuskan untuk membantu para korban dan menjadi saksi atas penipuan yang telah dilakukan perusahaannya dulu. Dan cerita berakhir. Inilah seluruh alur cerita film Hardhead. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan ceritanya, klik tombol like. Dan as always, jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. See you next video guys. Bye!